Yang saya hormati para kiai, para ibu nyai, para asatidz, para asatidzah, wabil khusus kepada ketua takmir masjid dan seluruh jajaran dari pengurus takmir masjid Abu Adnan. Semoga orang-orang yang khidmat kepada masjid dan jamaah ke masjid, saya yakin adalah menjadi ahli surganya Allah. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kepingin masuk surga tanpa hisab, ya jadilah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, baik menjadi ketua pengurus takmirnya, jadi jamaahnya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kita pada saat sholat, mohon maaf ya, kita ini kan disuruh ta'awudz dulu kan. A'udzubillahi meskipun ta'awudz itu sendiri bukan masuk bagian daripada ayat Al-Quran, tapi kita disuruh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah saya dari godaan setan yang terkutuk. Orang banyak memahami bahwa yang disebut setan itu adalah makhluk lain yang menggoda kita. Saya ingin memahamkan yang dinamakan setan itu apa. Di dalam surat Al-A'raf atau di dalam surat Al-An'am masih juz 8 masih agak awal. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami ciptakan setan-setan dari bangsa jin dan bangsa manusia untuk mengganggu seluruh kenabian. Nabi semuanya itu diganggu oleh setan. Setan dari bangsa apa? Setan dari bangsa jin dan manusia. Artinya apa? Artinya manusia itu ada yang menjadi setan itu ada. Syekh Imam Ali As-Sabuni menafsiri ayat itu. Limadha yusamma syaitanu syaitanan? Kenapa setan itu dinamakan setan? Setan itu dinamakan setan karena apa? Libu'dihi 'anil haqq wa tabarrudi. Karena jauhnya setan itu dari kebenaran dan mokongnya setan. Kalau ada orang diajak untuk kebaikan nggak mau, itu bagian daripada setan. Kalau ada orang yang juga ngasih tahu kita, ayo nanti malam, ayo kita ke nightclub, ayo dugem, ayo, itu setan juga. Dan begitu juga hati kita semua ngomong, ayo kok dunia dulu, dugem tak lapo. Itu hati kita itu juga menjadi setan pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau hati kita ini mengajak kelakuan baik, itu bagian daripada kita dibisiki oleh malaikat. Tetapi kalau hati kita mengajak kepada kelakuan yang tidak baik, itu adalah pada saat itu kita akan menjadi setan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, pada saat kita ada setan yang mengajak kita untuk melakukan tidak baik, cepat-cepatlah kita pergi, tidak mau. Tidak, saya nanti subuh tidak mau pergi malam-malam. Karena apa? Karena nanti subuh saya harus bangun dan harus sholat jamaah di masjid. Itu bisikan malaikat. Oleh sebab itu, bahwa kita ini menjadi Islam itu dipilih oleh Allah. Karena apa? Karena Allah sayang kepada kita. Yang kedua adalah bifadlillahi, itu maknanya adalah Al-Quran. Kita diberi Al-Quran, diberi petunjuk. Al-Quran ini kalamullah, bukan hanya sekedar ini sebagai
ayat yang turun dari Allah, tapi ini adalah kalamullah. Kalau kita mau dialog dengan Allah, ya itu baca Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya apa? Karena engkau manusia bacalah Al-Quran. Karena hanya membaca pun itu al-muta'abbad bitilawah. Sudah bagian daripada ibadah meskipun hanya membaca. Ya bagaimana kalau saya membaca Al-Quran tapi tidak mengerti maksudnya? Tidak apa-apa. Baca aja, lama-lama menjadi tahu. Itulah Al-Quran ini memang kitab yang luar biasa. Kita baca tidak ngerti, kita ulangi lagi baca, lama-lama ngerti sedikit. Loh, bagaimana kalau saya ini baca Al-Qurannya masih gelotar di hati, plegak-pleguk, urusan ya, baca Al-Qurannya plegak-pleguk, baca Al-Qurannya belum lancar, nggak apa-apa, baca saja tetap. Sambil tetap belajar, baca terus. Karena orang baca Al-Quran yang masih tegak-teguk, masih tidak lancar, itu pahalanya lebih besar daripada pahalanya orang yang membaca Al-Quran dengan lancar. Tapi orang yang baca Al-Quran masih tegak-teguk tadi, baca Al-Qurannya masih dapat 2 ayat, yang baca lancar sudah dapat hampir 1 juz. Artinya apa? Artinya pahalanya sama besarnya. Di dalam hadis, laisa alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Begitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. 30 kebaikan itu kalau dilakukan di luar bulan Ramadan. Kalau dilakukan di dalam bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi menjadi sekitar 70 derajat, 70 kebaikan. Oleh sebab itu, ada hadis yang mengatakan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah tetap zat yang maha hebat, dan Allah bisa sendirian, hanya satu Allah. Kebahagiaan luar biasa, dan akan bisa menjaga Al-Quran dengan zatnya sendiri. Tetapi kenapa Allah bermanya, ya inna lahu lahafizun? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melibatkan pihak lain untuk ikut memelihara dan menjaga Al-Quran. Siapa yang diajak untuk ikut memelihara dan menjaga Al-Quran? Siapa? Sinten? Jenengan semua ini yang hadir di Masjid Abu Adnan itu, yang mau. Nah, kenapa? Itu kalau orang lain yang membaca dan Al-Quran kita yang menyiapkan, apa juga tidak dapat pahala? Dapat pahala juga. Pahala sebagaimana orang yang membaca Al-Quran itu. Inilah BWA, Badan Wakaf Al-Quran itu ngajak kita semuanya untuk bareng-bareng, ini barangkali ini sudah menjelang Ramadan, untuk kita ikut wakaf Al-Quran. Ikut wakaf Al-Quran itu untuk apa? Untuk nanti orang-orang yang tidak bisa beli Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran melalui wakaf kita. Nah, ada yang wakaf, gimana kalau wakaf saya juga minta 1 aja? Saya wakaf 10 atau 5, tapi saya minta 1 atau 2. Tidak apa-apa. Oh, itu tetap pahalanya tetap mengalir. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Nah, dilipat gandakanlah pahala. Para kiai, para ibu nyai, para asatidz, para asatidzah yang saya hormati. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3.
Jadi kalau kita sudah meninggal, putuslah harta kita, putuslah amalan-amalan kita semua, kecuali 3. Sedekahun jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah yang kita sedekahkan untuk masjid, untuk lembaga pendidikan Islam, untuk Al-Quran, untuk cetak Al-Quran, untuk wakaf Al-Quran, itu bagian daripada sedekah jariyah. Kita mati pun pahala itu tetap mengalir kepada kita. Al-ilmin yuntafa'u atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan agama, kita mengajarkan Al-Quran, terus jalan itu pahala meskipun kita mati. Awaladun sholihin yad'aulah, atau anak-anak kita yang soleh yang mendoakan orang tuanya pada saat kita meninggal. Kula dongakno sedanten sing hadir di Masjid Abu Adnan menika, anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, solehah, kayak dongakno pengenit yang sepuh sedanten. Kita ini itu pasti ketemu. Juz 8 sekitar 7 halaman ya, 7 lembar. Jadi agak lembar yang ke-8 itu. Di situ nanti ada berdebat, ada omong-omong, bisa omong-omongan. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Orang ahli surga nanya kepada ahli neraka, hei wong ahli neraka ya apa kok dapatna, apa kamu dapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhanmu pada saat kamu di dunia dulu? Jawabnya orang ahli neraka, saya dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dapat apa? Dapat siksa. Ayat selanjutnya, karena ini 1 halaman, saya potong tengah-tengah. Wa bainahuma hijab, dan di antara ahli neraka dan ahli surga itu ada hijab, ada satir, ada penutup. Wal a'rafi, dan orang-orang yang ahli a'raf tadi pada saat melihat kepada ahli surga, ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang masuk di dalam surga itu. Tapi begitu pada dipalingkan ke ahli neraka, ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang seperti itu. Yang terakhir adalah orang ahli neraka bilang kepada ahli surga, wa nada ashabun nari ashabal jannati an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Akhirnya apa? Orang-orang ahli surga, kasihlah saya sedikit aja yang Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya buah-buahan apa? Kalau tidak bisa, berilah kami air 1 gelas saja. Tapi qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah mengharamkan buah-buahan dan segala macam, termasuk air itu diberikan kepada kami. Artinya apa? Artinya kalau kita ini menjadi ahli surga, insya Allah kita menjadi orang yang nikmat. Orang akan menjadi hidupnya bahagia ini kalau kita adalah dalam rangka menjalankan agama-agama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah ini dengan baik.